Ibrani pasal 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Bapak Ibu, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, lalu dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Bapak Ibu, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Sama-sama. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Bapak Ibu, ini yang kita renungkan di pagi hari ini, yaitu di Ibrani 11 ayat 11 dan Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai 7 ini, yaitu yang memberikan janji itu setia. Kita membahas yang memberikan janji itu setia. Apakah Bapak Ibu pernah menemui orang memberikan janji tapi tidak setia pada janjinya? Apakah ada pengalaman Bapak Ibu? Saya tidak bisa menjawab, Bapak Ibu yang menjawab sendiri. Kalau ada seseorang memberikan janji itu setia, puji Tuhan. Tetapi kalau ada seseorang juga memberikan janji itu meleset, kita doakan bahwa yang memberikan janji itu setia. Siapa itu yang sungguh-sungguh setia itu? Dalam menanti janji harus ada kepercayaan kepada yang berjanji serta sabar menunggu janji. Abraham telah bertahun-tahun diberikan janji oleh Allah. Sampai diberikan janji, tetapi belum juga waktunya. Sampai ada sesuatu yang membuat hatinya, karena Sarah mengatakan kepada Abraham, saya tidak dapat memberikan keturunan kepadamu lagi. Biarlah kamu mengambil hambaku ini, Hagar. Dan Abraham menyetujui hal itu. Padahal sebelumnya Tuhan telah berjanji bahwa akan kuberikan keturunanmu seperti pasir di laut, tidak ada seorang pun yang dapat menghitungnya. Tetapi di dalam perkembangan berjalannya waktu, Abraham masih menyetujui yang dikatakan oleh Sarah untuk mengambil hambanya Hagar. Lalu mengandunglah Hagar dan lahirlah Ismail. Tetapi kalau kita membahas lagi, dalam menanti janji harus ada kepercayaan kepada yang berjanji. Kalau kita sedang menanti janji, kita harus betul-betul yakin siapa yang berjanji kepada kita. Kalau kita tidak percaya sama dia, pasti sepanjang kita menunggu janji itu, kita sedang dalam keadaan susah. Sedang menanti-nanti, jangan-jangan nanti tidak jadi. Kita yang tersiksa. Hanya menunggu janji saja, kita tersiksa. Tetapi kalau Bapak Ibu memberikan sepenuhnya, Bapak ini pasti kok dia memberikan. Maka kita tinggal menunggu janji itu. Dan kita tenang dan aman.
Tetapi sepanjang Bapak Ibu masih gelisah, jangan-jangan Bapak ini pergi, maka percaya Bapak Ibu sepanjang menunggu janji yang telah ditetapkan itu, Bapak Ibu tersiksa sendiri. Kenapa? Karena belum memberi hati Bapak Ibu kepada seseorang yang memberikan janji. Tetapi di pagi hari ini, dia mengajak kita harus memberikan sepenuhnya kepercayaan itu kepada yang berjanji. Kita membahas siapa yang berjanji, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu harus memberikan sepenuhnya hati kepada Tuhan Yesus dalam menanti janji yang diberikannya kepada kita setiap satu orang. Serta sabar menunggu, Bapak Ibu. Sabar menunggu janji. Jangan kita mengatakan karena dia sudah menunggu, gelisahlah hati kita. Pengennya cepat-cepat, besok cepat-cepat. Dia telah berjanji 1 tahun ke depan, tetapi maunya kita besok. Tuhan Yesus telah berjanji akan saya berikan tepat pada waktunya. Waktu dan tempat belum dia tetapkan. Hanya diberikan, saya berjanji akan menyertai kamu selama-lamanya. Tetapi masih kita ragu, apakah Tuhan Yesus masih ada di dalam setiap persoalan kita kalau kita menghadapi persoalan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Kata memperhatikan ini, Tuhan memperhatikan, dan dia ulang lagi, Tuhan melakukan. Ini 2 kali diulang, Bapak Ibu. Tuhan ini dalam bahasa yang sebelumnya, bahasa aslinya, Yahweh sendiri. Yahweh memperhatikan Sarah. Yahweh melakukan janjinya kepada Sarah. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan mengunjungi Sarah. Tuhan mengunjungi Sarah di dalam bahasa aslinya. Tuhan memperhatikan sama artinya Tuhan mengunjungi Sarah. Tuhan pasti selalu mengunjungi kita setiap saat. Di saat kita tidak ada apa-apa, di saat kita bahagia pun, Tuhan selalu ada. Dia selalu mengunjungi Bapak Ibu dan kita semua. Itu yang dipakai di sini. Tetapi memang kata ini sering dia mengatakan, sering digunakan Tuhan yang semakin mendekati seseorang, baik untuk berkat ataupun penghakiman. Tuhan mendekati seseorang untuk memberi berkat ataupun untuk memberi penghakiman. Tetapi pada saat ini kita membahas bahwa Tuhan terus memberkati kita untuk memberkati kita. Dia mendekati kita. Hanya bagaimana respon kita pada saat ini. Bagaimana respon Abraham? Dia menanti seperti yang kita baca di Ibrani ini. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan. Sebenarnya mereka tidak ada kekuatan sama sekali untuk menurunkan anak cucu. Masa yang tua ada kekuatan? Yang dipilih walaupun umurnya Sarah sudah tua, sudah layu katanya di sini. Tetapi mereka memiliki kekuatan, Bapak Ibu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah yang memberikan kekuatan bagi mereka. Karena mereka menganggap yang memberikan janji itu adalah setia. Mereka tidak menghiraukan dan memikirkan kelemahan tubuh mereka. Itu kita ingat. Mereka tidak memikirkan kalau mereka itu sakit-sakitan. Itu yang kita pikir. Yang ada di dalam hati mereka, Tuhan itu setia. Allah berjanji kepada Abraham. Ini Kejadian 18 ayat 10-15.
Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Ketika ada malaikat bercakap-cakap dengan Abraham, sedangkan Sarah ada di depan pintu kemah. Lalu Abraham dan malaikat ini berbicara dan menyampaikan firman pada Abraham, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ingat ya, Sarah telah mati haid karena sudah tua. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu? Betul, sudah layu, sudah tua, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak ada harapan sama sekali. Sedangkan tuanku sudah tua, sudah 99 tahun. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Itu yang terjadi kepada Sarah. Tetapi pada pagi hari ini, ada 3 kepastian Allah dalam janjinya kepada kita. Ada 3 kepastian janji Allah kepada kita yang mengubah dan mengangkat iman kita kepada Allah yang sedang berjanji. Yang pertama, Bapak Ibu, Allah itu selalu mengingat janjinya. Kalau kita membaca di Kejadian 21 ayat 2a, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dia selalu mengingat dan dia selalu memperhatikan janjinya itu kepada Sarah, bahwa apa yang telah dia janjikan pasti telah dia berikan. Hanya Sarah belum melihat, belum waktunya melihat, belum waktunya mendapatkan. Tetapi janji itu sudah ada. Dia telah memberikan. Bapak Ibu yakin sepenuhnya bahwa sesuatu yang telah dijanjikan kepada Bapak Ibu sudah ada. Sudah pasti ada. Hanya Bapak Ibu belum melihat. Bukan berarti apa yang belum Bapak Ibu lihat belum ada. Tetapi apa yang belum kita lihat sudah ada. Pengkhotbah mengatakan, apa yang ada sekarang sudah lama ada, dan apa yang akan ada dulu sudah ada. Tidak ada sesuatu pun yang baru ada. Bapak Ibu harus tahu, segala sesuatu yang dirancang di dunia ini sudah duluan ada di dalam pemikiran Allah. Sudah duluan ada. Hanya manusia baru dipakainya untuk membuka apa yang telah dulu ada. Tuhan itu memperhatikan Sarah, apa yang telah dijanjikannya, yaitu dia memperhatikan firman-Nya itu yang dia katakan. Dia memperhatikan firman-Nya itu hidup. Kata-katanya itu bukan hanya kata-kata manusia. Kata-katanya itu bukan hanya kata-kata yang dibuat, lalu besok kita lupakan, lalu besok tidak ada artinya. Tetapi kata-katanya itu selalu hidup sepanjang masa sampai terwujud firman-Nya itu. Orang Kristen yang selalu diberikan janji, selalu Allah memperhatikan janjinya itu kepada kita. Selalu hidup, Bapak Ibu. Selalu hidup di dalam sini, Bapak Ibu. Hanya saja kadang kita tidak sabar menunggu janji itu. Yang kedua, Allah itu bertindak sesuai dengan janjinya.
ayat 21b. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Tuhan selalu melakukan. Artinya kalau dia melakukan apa yang dia katakan, pasti dia lakukan. Tidak akan berubah satu titik. Kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada kita yang menjadi seharusnya berkat kita, berkat itu tidak pernah berubah. Hanya saja waktu bisa berubah. Kalau Bapak Ibu, sesungguhnya kalau kita setia, maka kita mendapatkan besok. Tetapi karena kita tidak setia kepadanya, kita lagi mau mencari kepada yang lain, seharusnya kita dapatkan besok daripada Tuhan. Karena bimbang kepada Tuhan, kita mencari kepada yang lain. Oh, mana tahu hari ini datang melalui orang ini. Maka Bapak Ibu, Tuhan itu bukan dia menangkap kita. Oh jangan lakukan itu, karena besok akan saya berikan. Tetapi kalau kita tidak menunggu, maka dia membebaskan kita. Silakan cari kepada itu. Silakan minta kepada seseorang itu. Mungkin bisakah hari ini dia berikan? Silakan, tandailah dia. Kalau kita menganggap orang itu bisa, maka Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Silakan. Bukan Tuhan yang menggeser waktu itu kita mendapatkan, tetapi kita sendirilah yang menggeser kapan berkat itu kita dapatkan. Seharusnya kita dapatkan tahun depan, tetapi kalau kita tidak setia dan sabar menunggu dan tidak percaya yang tadi yang memberikan janji, kita berubah hati kepada yang lain, maka jangankan tahun depan dia berikan. Sampai kita menunggu dan percaya kepada yang lain 2 tahun ke depan, dia tetap menunggu. Silakan hatimu, tunggu 2 tahun depan. Yang seharusnya satu tahun kita telah mendapatkan. Oleh karena itu, dia membutuhkan kita tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap membutuhkan kita tetap memperhatikan janjinya. Kenapa? Karena sudah pasti Tuhan itu bertindak sesuai dengan janjinya. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, tahun depan Sarah akan mengandung. Maka paslah di ayat ini Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Seperti yang dijanjikannya. Seperti apa yang dijanjikan kepada Sarah? Tahun depan Sarah akan mengandung. Sampai Sarah tertawa. Tetapi seperti yang dijanjikannya tahun itu sebelumnya, dan jadilah sekarang seperti yang dijanjikannya. Terjadi. Oleh karena itu, kita memiliki Allah yang tetap melakukan seperti apa yang Dia katakan kepada kita. Bapak Ibu yakin sembuh hari ini? Pasti ada kesembuhan. Hanya Dia membutuhkan kesetiaan. Jangan gara-gara godaan dalam 1 jam berubah kesetiaan kita sampai kita menggeser mendapatkan berkat yang seharusnya kita mendapatkan besok. Dan ingat janjinya itu. Allah itu bertindak dengan janjinya. Yang ketiga, Allah itu setia pada janjinya. Di Ibrani 11 ayat 1. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan. Hanya karena iman. Karena iman, kepercayaan itu, maka dia mendapatkan kekuatan. Iman itu yang membuat dia kuat. Walaupun dia tahu fisiknya tidak mungkin melahirkan Allah, tetapi imannya kepada Allah, janji itu pasti ada. Maka itu yang membuat dia mengejar, berlari, bertahan, sampai dia yakin dia mendapatkan kekuatan. Jadi kalau kita mengharapkan saya bisa kuat, saya bisa mendapatkan karena kekuatan saya, jangan sesekali andalkan kekuatan Bapak Ibu. Besok belum tentu apa yang terjadi, musibah apa yang terjadi kepada. Nanti keluar ini
tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Bapak Ibu dan saya. Tetapi sekalipun terjadi segala sesuatu yang ada di luar sana, tetapi iman tidak pernah berubah, maka kekuatan itu selalu ada di dalam Bapak Ibu. Itu yang dia harapkan sama kita. Sampai kekuatan itu dia mengatakan bagaimana selanjutnya di ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap, saya lagi, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Karena dia menganggap Allah itu yang memberikan janji itu, yaitu Allah itu setia kepada janjinya yang diberikan kepada saya, yaitu tahun depan Sarah akan menang. Sekalipun pikirannya lemah, tidak masuk akal, bagaimana Sarah boleh memiliki anak dalam waktu usianya yang tidak mungkin. Tetapi hanya oleh karena iman, dia kuat. Biarkan saja orang berkata apa. Tetapi orang-orang lain sama Sarah tidak membuat dia layu dan loyo. Karena kadang kita hanya satu kata dari orang itu, ya sudah, percaya saja sama Tuhan. Akhirnya imannya runtuh karena perkataan itu. Dia tidak memiliki kekuatan di dalam iman, tetapi dia memiliki kelemahan hanya karena perkataan dari luar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah kepastian pribadi Allah. Yang pertama, Allah itu selalu mengingat janjinya kepada kita, tidak pernah lupa. Yang kedua, Allah itu bertindak sesuai dengan apa yang dia katakan kepada kita, tidak berubah, pasti dia berikan. Yang ketiga adalah Allah itu setia pada janjinya. Sampai sekarang, sampai selama-lamanya, dia itu Allah yang setia. Lalu bagaimana janjinya kepada kita orang percaya? Yang berjanji kepada Abraham adalah Allah yang tetap setia pada janjinya. Tetapi kalau kita melihat sepanjang sejarah Alkitab, membuktikan hubungan Allah dengan umatnya yang setia kepadanya. Ada bukti. Allah memperhatikan Hana. 1 Samuel pasal 2 ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana. Kata mengindahkan, dia mengingat Hana. Allah selalu mengingat setiap orang yang percaya kepada-Nya. Baik anak-anak, baik orang tua, baik siapapun, Allah mengingat. Yakin dan percaya, segala sesuatu yang Bapak Ibu kerjakan sekarang, Tuhan mengingat. Melalui itu, dia memberkati Bapak Ibu. Tetapi harus Bapak Ibu setia kepada. Melalui keluarga Bapak Ibu, Tuhan sedang mengingat Bapak Ibu. Melalui sakit penyakit Bapak Ibu, Tuhan sedang mengingat bahwa Bapak Ibu ini sedang sakit. Saya mengingat dia. Tetapi dia membutuhkan iman dan keyakinan Bapak Ibu. Kita orang percaya kepada Kristus adalah janjinya Allah. Kenapa saya katakan begitu? Kita yang percaya kepada Kristus adalah janjinya Allah. Kita yang percaya kepada Kristus adalah janjinya Allah. Bukan lagi dia berjanji, tetapi janjinya Allah kita ini. Galatia 4 ayat 21. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, yaitu anak dari Hagar tadi, hambanya Sarah. Waktu dia mengatakan, nikahilah, atau melalui ini Tuhan memberikan keturunan kepadamu. Tetapi dia mengatakan, anak dari perempuan Hagar itu yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Tetapi Ishak apa? Dan anak dari perempuan yang merdeka itu adalah Sarah, itu oleh karena janji. Ishak itu adalah janji Allah kepada Abraham.
janjinya Allah kepada Abraham bahwa akan saya berikan anak kepadamu. Jadi Abraham itu adalah janjinya Allah. Apa yakin Bapak Ibu kita adalah janjinya Allah? Yakin Bapak Ibu kita adalah janjinya Allah, janjinya Yesus Kristus? Amin. Kita adalah janjinya Allah. Galatia 4 ayat 28 saya lagi. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Amin. Puji Tuhan. Kita ini adalah anak-anak janji. Ishak adalah ada karena Tuhan menjanjikan. Berarti Ishak itu adalah janjinya Allah kepada Abraham. Berarti kita sama dengan Ishak, anak-anak janji. Anak-anak janji seperti apa yang dia maksud? Bukan karena kita dilahirkan dari kandungan ibu kita disebut oleh karena janji. Oleh karena janji Allah kita ada. Bukan. Bukan karena kita dilahirkan dari kandungan ibu kita, maka kita mengatakan oleh karena janji Allah saya ada. Tetapi hanya yang berada di dalam Kristuslah mereka disebut oleh karena janji Allah. Hanya yang ada di dalam Yesus Kristus disebut, baru kita disebut janji Allah. Walaupun dikatakan tadi kita sama dengan Ishak adalah anak-anak janji, maka kita harus memperhatikan bukan karena kita dilahirkan oleh bapak, ibu dan ibunda kita, maka kita mengatakan saya adalah janjinya Allah. Tetapi Allah menjanjikan kepada kita hidup yang kekal. Dia telah menjanjikan kepada kita hidup yang kekal. Apa itu? Titus pasal 1 ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdosa. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Siapa yang mau mendapatkan hidup yang kekal kepada Allah? Bapak Ibu, setiap orang percaya pasti mendapatkan hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu telah dijanjikan kepada kita yang percaya kepada Allah. Dulu sebelum kita ada. Dulu sebelum dunia ada. Tuhan telah menjanjikan. Lalu siapa yang dijanjikan? Kita, tapi kita belum ada. Kalau kita mengikuti tadi, Ishak itu adalah janjinya Allah, berarti kita adalah janjinya Allah. Lalu dia mengatakan di sini, sebelum dunia kita telah dijanjikan, lalu kita belum lahir, kita belum diciptakan. Lalu bagaimana kita mengatakan saya adalah janjinya Allah? Yang berhak mendapatkan janji Allah itu adalah kita hanya percaya kepada Kristus. Hanya yang percaya kepada Kristus yang berhak mendapatkan janji itu. Bukan kita dipilih Allah. Ini perhatikan ini. Bukan kita yang dipilih Allah untuk selamat. Ataupun ditetapkan Allah untuk selamat. Tetapi Yesus Kristus yang dipilih Allah sejak semula. Dan siapa saja yang berada di dalam Yesus ditetapkan Allah itu, ia ikut diselamatkan dengan mendapatkan hidup yang kekal. Hanya yang berada di dalam Yesus, ada di dalam Yesus, dia ikut diselamatkan. Karena janji yang dijanjikan itu, janji itu adalah Yesus Kristus. Sejak semula Tuhan Yesus Allah telah bersepakat bahwa Yesus Kristus ada. Yesus Kristus akan menebus dunia, tetapi hanya yang ada dan percaya kepadanya ikut di dalamnya. Dia itu janji. Ya. Kita membaca Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Apakah kita yang dipilih? Bukan kita yang dipilih. Bukan kita dipilih untuk diselamatkan, bukan kita ditetapkan untuk diselamatkan, maka orang lain juga ada yang ditetapkan untuk tidak diselamatkan. Bukan kita sebagian diselamatkan dan sebagian orang ditetapkan untuk tidak diselamatkan. Karena kita ini adalah janjinya Allah, sebab di dalam Dia
Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti Allah telah memilih dia, yaitu Yesus Kristus. Tetapi dia mengatakan, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita. Berarti di dalam dia, siapa saja yang ada di dalam dia, Tuhan telah menetapkan untuk ikut serta dikatakan dia dipilih. Kalau Bapak itu keluar dari dalam dia, maka Bapak itu pasti akan kering dan dibuang di api. Yohanes mengatakan, setiap ranting-ranting yang kering, maka dibuang dan tidak ada gunanya, karena tidak menghasilkan lagi. Bapak Ibu lepas dari pokok yang Bapak Ibu percaya. Saya tidak bisa menghakimi, tetapi yang jelas, tidak percaya kepada Kristus akan mendapatkan kebinasaan. Hanya yang betul-betul tetap tinggal di dalam dia, yang setia, yang kita katakan tadi, itu yang mendapatkan janji itu. Bisa kita katakan, saya adalah janjinya Allah, karena saya telah percaya kepada Yesus. Maka Yesus itu yang dijanjikan, saya ikut di dalam. Makanya dikatakan di dalam baptisan, kita ikut mati di dalam baptisan dan ikut bangkit di dalam kebangkitan. Itu kita orang Kristen. Lalu Efesus pasal 1 lagi tetap ayatnya yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan kami, yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayat 13. Di dalam dia kamu juga. Ini. Di dalam dia kamu juga. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Hanya kita yang telah mendengar dan menerima Injil keselamatan, kita mendapatkan janji ini. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijadikannya itu. Bapak Ibu, kita adalah janjinya Allah ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Begitupun Sarah begitu menikmati janjinya Allah Abraham ini. Dia percaya bahwa Allah itu mengingat janjinya kepadanya. Dia percaya bahwa Allah itu pasti memberikan apa yang telah dijanjikan Allah. Dia percaya bahwa Allah itu akan setia pada janjinya kepada Abraham. Begitupun kita telah dijanjikan hidup yang kekal tadi. Maka kalau kita tetap setia di dalam Yesus, kita percaya akan menikmati kehidupan keselamatan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan.